Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Di pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas mengenai hambatan perdagangan non-tarif. Di pertemuan ke-6 kemarin, kita sudah membahas mengenai kebijakan tarif, dan kali ini kita akan mengupas mengenai non-tarif. Ada yang disebut yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga. Kalau kita bicarakan mengenai kebijakan subsidi ini, yang paling sering kita ingat adalah kebijakan subsidi pupuk. Sebetulnya, kebijakan subsidi itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, menambah produksi dalam negeri. Maka pemerintah mengharapkan bahwa adanya kebijakan subsidi pupuk yang diberikan kepada petani ini akan meningkatkan produksi padi. Kemudian, jika produksi padi ini meningkat, ingat capaian terbesarnya adalah kedaulatan pangan. Yang kedua adalah mempertahankan jumlah konsumsi di dalam negeri. Yang ketiga, menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Harganya bisa lebih murah karena dikenakan subsidi. Bahasa sederhananya subsidi ini semacam bantuan, begitu. Kemudian, kebijakan subsidi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak. Itulah kenapa ada yang namanya diberikan subsidi pupuk. Kemudian yang kedua, subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Selain subsidi, ada banyak kebijakan atau hambatan perdagangan lain yang berupa non-tarif. Yang pertama adalah dumping. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di dalam negeri. Silahkan coba kalian cari apakah Indonesia pernah terkena praktek dumping ini? Atau negara mana yang kira-kira pernah melakukan praktek dumping ini untuk komoditas apa? Atau untuk produk yang seperti apa? Kemudian yang kedua adalah anti-dumping. Anti-dumping ini dilakukan apabila sudah ada penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Yang ketiga adalah international cartel. Kalau kita bicara masalah kartel, ada beberapa kasus kartel yang mencuat secara domestik di beberapa tahun belakangan. Silahkan nanti kalian coba cari kasusnya. Kartel adalah suatu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok atau supplier produk tertentu yang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Dumping sendiri ada 3 jenisnya. Yang pertama, persistent dumping. Kecenderungan monopoli yang dilakukan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Ini seperti penjelasan yang tadi. Kemudian yang kedua, predatory dumping. Tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang relatif murah, namun untuk sementara saja, sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dalam persaingan bisnis. Jadi dia punya tujuan tertentu kenapa dia melakukan dumping ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sporadic dumping. Tindakan perusahaan dalam menjual produknya di dalam negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan dengan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Jadi kalau ini ada surplus di dalam negerinya, maka dia memilih untuk menjual di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri terjadi overproduksi. Selanjutnya ada fair
atau Voluntary Export Restraint. FER ini, melalui skema ini, negara pengekspor setuju untuk membatasi jumlah ekspornya ke negara pengimpor, sehingga harga produk ekspor mereka akan lebih tinggi di pasar negara pengimpor. Jadi ini semacam kesepakatan. Silahkan kalian cari contohnya. Kemudian ada juga bentuk hambatan perdagangan non-tarif berupa persyaratan kandungan lokal. Pemerintah dari banyak negara sering menggunakan persyaratan kandungan lokal untuk membatasi impor. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan industri domestik. Jadi kita tidak heran kalau misalnya produk Indonesia yang ingin diekspor itu harus punya beberapa kandungan-kandungan tertentu. Nah, ini sebagai salah satu bentuk hambatan perdagangan non-tarif. Kemudian ada yang namanya lisensi impor. Lisensi impor ini merupakan salah satu mekanisme efektif untuk mengurangi impor. Para importir harus mendapatkan izin dari setiap pengiriman barang yang dilakukan ke dalam negeri. Jadi Indonesia pun ada beberapa lisensi dan beberapa importir berusaha untuk memenuhi ini agar tetap bisa mengimpor produknya. Silahkan kalian cari lisensi impor seperti apa yang beredar di Indonesia. Boleh untuk bidang pertanian ataupun untuk bidang-bidang yang lain. Kemudian ada yang namanya STES. Adalah institusi atau agen-agen pemerintah yang bertindak secara sebagian atau penuh sebagai pembeli tunggal komoditas tertentu di pasar dunia. Mereka biasanya juga bertindak sebagai monopoli di pasar domestik dalam penjualan komoditas impor tersebut. Demikian materi mengenai hambatan perdagangan non-tarif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.